Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Wira Parianca, guru SMP Negeri 7 Teluk Kramat, Sambas, Kalimantan Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, 1. Diharapkan kita dapat memahami pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai peserta didik, yaitu mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu memperkenalkan sistem AMO yang dikenal dengan slogan Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulada, yaitu seorang guru
haruslah memberikan contoh yang baik pada muridnya. Ing madya mangkarsa, yaitu seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Dan Tuturi Handayani adalah seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadi murid mandiri. Dalam modul mendidik dan mengajar, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial sampai sekarang ini perlu kita ubah, yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening dan memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas Trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan
pendidikan pertama bagi anak, serta sebagai tempat anak tumbuh, di mana keluarga sebagai pendidikan melatih anak terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Dan masyarakat merupakan pendidikan di lingkungan masyarakat, yakni tentang bagaimana anak bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.